Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf karena semua ini di luar dari tema Buya. Yang ingin saya tanyakan adalah di waktu sepertiga malam itu lebih mengutamakan untuk beribadah atau mengutamakan ajakan suami? Karena memang di sepertiga malam itu waktunya sudah menunjukkan jam 3. Saya mohon penjelasannya Buya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hal-hal semacam itu ini kebaikan semuanya. Cuman seorang istri mungkin harus ngerti waktulah. Kalau misalnya suami datang, mohon maaf, datangnya jam 2 malam, saking rindu sama istri, pengen hubungan, kata istrinya apa? Abang sholat tahajud dulu bang. Ya itu keterlaluan istri itu. Dia rindu dari. Cuman biasanya kalau suami baik, ya nggak apa-apa gitu loh. Cuman maksudnya tahu diri dah semuanya. Ini. Tapi kalau sifatnya disengaja mikir seperti 3 malam, dia pemalas dia kayaknya itu. Kan bisa di awal waktu atau setelah tahajud, kan bisa habis tahajudan ngobrol tentang doa panjang, hubungan suami istri lebih indah. Cuman kalau ini jadi hubungan suami istri sudah tahajudan kan, jadi bisa digabungkan semuanya. Jangan sampai gini loh, jangan sampai Anda membuat alasan dari diri Anda sebuah kebaikan menjadi penghalang kebaikan yang lainnya. Justru kebaikan itu adalah bisa menjadi pemicu kebaikan. Mungkin bisa indah abang habis tahajud zikir doa biar nanti punya anak soleh. Oke, kan bisa jadi begitu. Sip, oke. Baik aja, pinter aja dong, dapat dua-duanya. Tapi orang banyak perasaan ini alamannya. Kecuali ya itu tadi, suami mau berangkat keluar kota, harus sebelum subuh berangkat. Sayang, tolong yang ini, abang tahajud dulu bang. Wah ini kurang ajar ini istrinya. Ya ini seperti itu. Begitu sebaliknya, ya seorang suami juga memperhatikan keadaan istri memperhatikan keadaan suami. Seperti itu. Jadi kebaikan itu semuanya akan menjadi baik jika tepat pada waktunya. Bisa jadi hubungan suami istri lebih bagus daripada tahajud. Bisa jadi tahajud lebih bagus, lihat kondisinya dong. Ya, kalau aman-aman saja, no problem ini, ya tahajud dulu dong. Masa sepertiga malam, ya sebelum tidur dalam keadaan waktu bersih dan bangun tidur belum ngapa-ngapain langsung, ya ini ya, semuanya bisa diatur ya. Ingat, jangan kau jadikan kebaikan yang engkau lakukan penghalang untuk kebaikan yang lainnya. Akan tapi hendaknya kebaikan itu dijadikan pemacu untuk kebaikan-kebaikan yang lain. Apakah diperbolehkan saat suami istri berhubungan keadaan telanjang bulat, sedangkan suami selalu meminta seperti itu? Mohon pencerahannya Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nasihat untuk semuanya. Dalam hubungan suami istri itu hendaknya lebih enak kesepakatan. Jadi jangan sampai ada yang terpaksa di dalam hubungan suami istri. Artinya kesepakatan itu indah. Nah, kesepakatan itu adalah lebih mengarah kepada bagaimana kita menyenangkan pasangan, bukan bagaimana Anda senang sendiri. Jadi, maksud kami itu begini. Ada seorang wanita yang mungkin dia, atau belum lama, atau pengantin baru dan sebagainya, mungkin dia masih belum biasa buka baju depan suaminya. Sehingga mungkin dia di saat suami minta, dia belum mau. Perlu waktu. Maka jangan suami langsung marah dengan yang demikian itu. Biarpun boleh suami istri tidak ada aurat. Memang disunahkan untuk kita pakai selimut. Itu ada. Kalaupun tidak, bukan sesuatu yang haram. Tapi maksud kami harus ada kesepakatan. Kalau seorang istri merasa tidak nyaman dan sebagainya, ya ntar dulu ya pada waktunya. Cuman di sisi lain, seorang istri tidak perlulah merepotkan urusan yang demikian itu. Karena barangkali adalah itu kesenangan suami, sisi lain. Untuk pandangan dan suami ingin melihat seutuhnya istrinya, sah-sah aja yang demikian itu. Jadi makanya maksud kami kesepakatan, jangan istri egois misalnya nggak mau warga mati dan seterusnya. Karena suatu ketika ada seorang suami menemukan, saya tidak pernah melihat istri saya buka baju waktu saya hubungan. Sementara saya sampai dia mulai marah, nggak perlu marah ya suami. Karena mungkin istrimu adalah rasa malunya sangat tinggi, memang begitu, biarpun dengan suami masih kadang ada yang semacam itu. Ada yang biasa saja normal di saat harus buka baju.
Dan itu tidak masalah kesepakatan. Maksud kami, jangan ada dalam hubungan suami istri ada yang tertekan. Ada yang tertekan. Kemudian, dan hindari kepada siapapun, hindari minder, tidak percaya diri. Yang penting Anda sudah maksimal, selesai. Jangan menganggap suamimu tidak senang kalau melihat aku begini begitu, itu menyiksa. Atau istriku, ada sebagian seorang istri hanya pengen harus begini pokoknya. Jadi pengennya, takut suami yang nggak senang. Oh enggak, suamimu sudah menerimamu. Menerima apa adamu. Ya sudah. Yang penting seorang istri sudah maksimal di dalam bersih-bersih diri di saat urusan dengan suami. Khususnya adalah masalah aroma. Itu kan yang paling penting bagi seorang suami adalah urusan aroma. Bagi seorang istri juga demikian. Kadang-kadang seorang suami cuek. Kalau berurusan dengan suami istri, dia tidak pernah peduli urusan kebersihan. Itu adalah sangat tidak. Urusan ibadah saja kalau bau atau kita kotor, enggak, ibadah kan fokusnya kepada Allah. Apalagi hubungan suami istri fokusnya kepada pasangan karena Allah. Maka jangan sampai, mohon maaf, Anda itu cuek. Tidak peduli dengan membersihkan mulut. Tidak peduli dengan urusan keringat. Khususnya mohon kaum wanita tidak peduli urusan wilayah-wilayah yang tersembunyi kadang mengeluarkan aroma yang tidak baik. Ini perhatikan nomor satu sebelum ketemu pasangan. Kami himbau kepada kaum pria. Yang paling sering cuek itu pria. Sehingga seenaknya sendiri. Pria itu membersihkan mulut dengan sikat gigi dan seterusnya. Semampunya. Kalau ternyata sudah bersih-bersih masih ada aroma, memang Anda manusia, Anda bukan robot, Anda bukan patung. Tentu kalau tidak ada aromanya manusia, Anda apa? Tentu ada aroma-aroma yang tidak baik, namanya kita manusia seutuhnya. Cuman paling tidak ada semaksimal untuk membersihkan itu. Saya kira kan, saya mengatakan laki-laki yang paling banyak enggak peduli urusan itu. Ternyata banyak laporan kaum pria, enggak Bu ya, perempuan yang luar banyak. Perempuan hanya memperhatikan leher ke atas tok, bersih, bawah ke bawah, ini enggak diperhatikan. Kok gitu? Iya, rupanya tidak satu laki-laki ngadu, banyak laki-laki. Oh, perempuan juga begitu rupanya. Yang dipentingkan ini tok, leher ke atas. Di bawahnya, wallah kalau dibuka, subhanallah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tolong bersih wanita, bersih. Aroma bersih. Saya kali kaum pria yang ngadu ke saya, ngadu ke Anda karena suami Anda sangat baik sehingga tidak akan ngomong kepada Anda, takut nyakiti Anda. Tapi ke Buya mau berani mereka ngomong. Karena apa? Demi kebaikan mereka. Buya tolong sampaikan pesan. Waduh pesannya macam-macam. Iya Buya. Subhanallah. Jadi yang dibangun ini tok. Wilayah-wilayah nggak diperhatikan aroma-aroma. Sebab Anda itu manusia. Dalam keadaan berhenti dalam saat Anda mengkeringat. Keringat semula adalah tidak baunya baunya biasa saja. Cuma di saat keringat itu menginap itu akan menjadi aroma yang tidak baik. Khususnya di wilayah-wilayah tertentu. Bukan lagi bukan perempuan lagi, perempuan semuanya sama. Nah, maksud kami itu peduli sisi itu. Kemudian setelah itu, setelah Anda sudah maksimal, Anda bersih, serahkan kepada Allah. Nggak perlu Anda merasa jangan-jangan suamiku nggak suka, istriku nggak suka dan sebagainya. Tidak. Yang menjadikan tidak suka adalah rusaknya mata karena sering melihat yang haram. Makanya jangan sampai nonton film-film kotor dan sebagainya. Biarpun istrinya cantik menjadi tidak indah lagi karena apa? Yang di otaknya adalah yang ada di khayalan, bukan di alam nyata. Seorang istri pun juga demikian, justru nonton film kotor akan rusak sehingga suaminya sudah tidak menarik lagi karena yang di otaknya adalah yang ada di khayalannya. Maka itu merusak mental dan merusak keindahan. Nonton film-film kotor, nonton aurat, melihat aurat. Jangan lakukan itu semuanya. Adapun lihat auratnya istri, nah, seorang suami yang rindu melihat istrinya membuka baju, bisa saja dia penyakit karena pernah melihat aurat di luar. Itu juga nggak benar. Tapi karena ingin menikmati istrinya, sah-sah saja. Tapi gara-gara penasaran, karena pernah melihat, itu nggak dibenarkan. Akhirnya pasti istrinya dijelekkan. Karena yang bagus adalah yang dilihat di gambar-gambar. Naudzubillah. Pada dasarnya boleh saja hubungan suami istri adalah dengan tidak pakai baju. Hanya ulama mengatakan makruh, bahkan mengatakan makruh sebaiknya makruh ada. Tapi sebagian kalau memang itu ada lebih menjadikan semangat juga boleh-boleh saja, nggak ada masalah karena suami istri memang tidak ada aurat, itu saja. Ini keindahan. Nah, itu ilmu yang jarang dibahas juga, akan tapi penting. Ada orang cuek bebek. Sampai suatu ketika seorang perempuan itu kalau sudah mau melayani suami terserah, nggak, yang penting hanya mengatakan sudah bang, gitu saja. Dia tidak ada semangat untuk seperti itu. Tidak, semuanya yang indah, kebersihan. Kalau Anda habis hubungan suami istri, maka hendaknya segera untuk mandi besar.
Tapi ini pun harus ada ilmunya. Jika memang tidak bermasalah bagi kesehatan Anda. Nah, jadi yang menjadikan malaikat tidak datang itu adalah orang yang dalam keadaan normal dan sebagainya, malas-malas mandi besar. Tapi ini adalah hukumnya adalah kalau dalam pembahasan fikih, ini kan akhlak ya. Kalau dalam pembahasan fikih, orang habis hubungan suami istri tidak harus langsung mandi. Kapan wajib mandi? Jika mau sholat saja. Dan ini harus dipahami oleh para wanita. Sebab ada sebagian wanita karena jarang ngaji maka tersiksa hidupnya. Mohon maaf jika suami mau mengajak berhubungan, hubungan di jam 11 malam, kalau Anda tidak bisa mandi saat itu, Anda boleh mandi besok pagi, nggak apa-apa, menunda. Karena perempuan ini nggak mau ngaji, salahnya sendiri, sehingga menganggap kalau hubungan suami istri langsung harus mandi. Sehingga di saat diajak hubungan suaminya, itu kebayang mandinya. Sehingga nggak konsen, nggak maksimal, nggak bisa mesra yang sesungguhnya. Makanya ngaji, Bu. Nah ini yang sudah ngaji mah aman. Jadi kalau hubungan suami istri tidak wajib langsung mandi saat itu fikihnya. Tidak harus mandi saat itu, cuman sebaiknya harus cepat mandi. Sunnah. Kapan wajib mandi? Kalau kita ingin melakukan sesuatu ibadah yang diwajibkan bersuci. Contoh, Anda ingin baca Al-Quran. Dan seterusnya. Seorang laki-laki ingin tinggal di masjid. Suka bersih-bersih masjid. Tadi hubungan suami istri, mandi dulu dong. Ya kan begitu. Puasa mah enggak, puasa enggak wajib suci. Siapa yang mengatakan puasa harus bersuci dari hadas? Misalnya mohon maaf, sahurnya adalah hubungan suami istri. Sampai subuh, ya enggak apa-apa. Yang penting subuhnya nanti mandi kalau mau sholat subuh. Jadi mohon difahamkan supaya tidak, kalau memahami itu cukup langsung. Makanya ini tersiksa perempuan istri. Apalagi perempuan yang punya rematik. Wah ini suaminya bisa berbulan-bulan enggak bisa mendapatkan kesenangan dari istrinya karena setiap mau dihubungi takut ingat air. Dan ini kami sampaikan begini memang ada keluhan. Wah ini dasar, makanya yang salah kamu Pak. Kenapa kok saya salah Bu ya? Tidak pernah ngajak istrinya ngaji. Rupanya jawabannya cerdas lagi Bapak. Sudah saya ajak, nggak mau Bu ya. Itu berarti balik kepada perempuan lagi. Bukan ini mah sudah ngaji itu loh, yang nggak mau ngaji itu loh. Jadi mandi besar itu sunnah disegerakan. Paling tidak, kalau Anda ingin tidur, belum sempat mandi besar, jangan lupa Anda berwudu, ada bagian dari badan Anda yang sudah disucikan. Ya, saya izin bertanya. Saya kebetulan bekerja di salah satu instansi, cuman di lingkungan kami bekerja itu ada teman yang memiliki hubungan yang seharusnya tidak terjadi, padahal mereka suami istri. Sudah punya suami maksudnya mereka punya suami dan punya istri masing-masing. Jadi kami itu merasa tidak nyaman, cuman tidak berani menegur juga gitu, karena berpikir mereka sudah pada dewasa gitu. Dan kebetulan ada saudaranya juga sudah menegur, malah terjadi perselisihan gitu. Apa yang harus kami lakukan terhadap sikap pasangan yang tidak baik? Karena jujur untuk kami dan kawan-kawan yang melihatnya pasangan mesum model begitu sangat mengganggu kinerja kami di tempat pekerjaan itu. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama dan utama di saat kita melihat hal yang semacam itu adalah di hati kita harus ada ingkar. Sebab bahaya sekali kalau yang demikian itu menjadi sebuah kebiasaan. Naudzubillah. Kebiasaan yang tidak baik di kantor sehingga sudah naudzubillah. Sudah bukan kebiasaan Islami lagi. Ingkar itu hal yang tidak baik, kemudian Anda ikuti dengan panjatan doa, semoga Allah memberikan hidayah dan seterusnya. Sehingga panjatan doa dan ingkar Anda ini paling penting, jadi paling pertama dan utama akan menjadi benteng bagi Anda untuk tidak terjerumus dalam kejadian yang serupa. Satu. Yang kedua adalah, ini yang kedua, kita semua belajar, apa sih menjadi sebab orang terjerumus dengan dunia? Biasa ngentengin, suka guyonan dan sebagainya. Maka jangan biasa guyonan dengan lawan jenis, apalagi mohon maaf ya. Kalau tiba-tiba ada bisikan setan, ada. Kemudian tiba-tiba rasa menikmati, berdiskusi, komunikasi.
Sehingga ini pengakuan orang-orang yang seperti itu, yang tobat insaf, nangis mengatakan, betul Buya. Saya WA ke suami saya biasa saja, tapi giliran saya WA dengan dia, saya gemetaran Buya. Tapi dia insaf, mau benar. Cuman berapa banyak orang insaf kayak begini? Karena permasalahan dia sudah terlanjur biasa dulunya. Iya Buya, saya diguyon dan sering tanya, pagi-pagi tanya dan sebagainya. Di saat saya di WA sama dia itu beda betul saya gemeteran kadang. Lihat, seperti itu. Padahal belum tentu laki-lakinya juga gemeteran ibaratnya. Belum tentu. Karena memang namanya rasa kadang sebelah pihak. Kadang di pihak laki-lakinya, perempuannya main-main. Memang haram, hati-hati. Jangan Anda biasa main-main semacam itu. Na'udzubillah. Mungkin ada seorang laki-laki hanya iseng saja. Tiba-tiba oleh perempuan itu ditangkap dengan benar. Berarti kita menyiksa orang dia. Sehingga menjadi berubah dia dengan suaminya. Kita punya andil dalam menghancurkan rumah tangga. Ayo. Apakah Allah tidak tahu? Allah tahu akan Allah hancurkan dirimu nanti. Dan rusak rumah tangga orang. Rumah tangga orang. Mula-mula mungkin seorang laki-laki hanya iseng saja. Rupanya selama ini rupanya mendahului suaminya. Suami saya aja belum WA. Dia sudah tanya. Mulai ada keterpesonaan bagi seorang wanita yang menggersang hatinya selama ini tidak pernah mendapatkan sentuhan. Sehingga di saat disapa sedikit sudah terkena. Makanya hati-hati juga Anda sebagai seorang laki-laki. Jangan Anda ngobrol jadi gampang ini, gampang itu. Ada tidak? Ada yang sebagian orang itu tersentuh, lalu tergoda. Ada merusak hatinya. Merusak hati seseorang. Sehingga ini yang pertama jadi keretakan. Dia sudah nggak mesra. Mungkin sudah biasa nggak hubungan dengan suaminya. Karena sudah punya yang baru lagi. Na'udzubillah. Dan itu akan berkembang mulai dari WA, berjumpa. WA-nya pun pertama masih malu-malu. Sehingga sudah ngomong mulai jorok dan sebagainya. Terus. Dan di saat komunikasi dia berani macam-macam karena belum ketemu. Padahal kalau bertemu langsung nggak akan berani melakukan apa-apa. Cuma kan dilatih dengan komunikasi. Maka komunikasi sudah berlatih. Berlatih untuk tidak malu di saat bertemu. Maka terjadi persediaan dari situ. Hati-hati maka tolong kepada semuanya. Jaga diri. Allah melihat kita semuanya. Cukuplah dengan yang Allah halalkan. Jaga mata kita. Laki perempuan sama. Kita tidak nasihat kaum pria. Perempuan juga begitu. Sehingga dalam Al-Quran kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada kaum pria untuk menutup matanya dari melihat yang haram. Cukup menikmati yang halal. Semakin kita menjaga dari yang haram, yang halal semakin indah. Wanita juga demikian. Sehingga kalau sudah hati rusak, pernah kami ceritakan, seorang perempuan terpleset sampai melakukan zina dengan seorang laki-laki. Siapa? Dia ada orang yang mengantarkan air. Sampai saya lihat fotonya, laki-lakinya jauh lebih ganteng daripada laki-laki itu. Sampai saya katakan, apakah laki-laki lebih perkasa dari suami? Tidak, Buya. Suamiku lebih perkasa daripada dia. Suamiku lebih ganteng dari dia. Lalu kenapa? Enggak tahu, Buya. Saya enggak paham, nangis dia. Makanya jangan main-main urusan begini, jangan main api. Laki-laki suaminya lebih ganteng, profesinya, kerjaannya, suaminya gaji tinggi, anaknya sudah gede-gede, bayangkan. Dia kepleset gara-gara memang ada mukadimah sebelumnya, nonton, kemudian nyebar, tukar-menukar, foto yang sudah tidak pantas. Sehingga apa? Yang digambar seolah punya daya tarik. Sampai mengatakan, tertarik betul yang digambar yang dikirim oleh laki-laki itu. Seolah-olah melebihi dari suaminya. Ini gara-gara kayak gitu. Sehingga terjadilah. Sampai dicerai oleh suaminya, dia nangis menyesal. Untuk kita kembalikan. Kamu yang membuat masalah, wahai perempuan. Nah, ini begitu juga ada sebaliknya laki-laki. Tolonglah jangan main-main begini ya. Karena sebetulnya cinta Anda itu akan bisa semakin bertambah. Ada pengurangan cinta itu ya. Dalam 3 tahun, 4 tahun berkurang. Diasah lagi, utuh lagi. Berkurang, utuh lagi. Begitu. Kerjaan kita memperbaharui cinta. Dan di saat mulai turun, tak tahunya kita menengok yang lainnya, rusaklah itu cinta. Ini makanya. Sehingga di saat rusak cinta dengan pasangannya, semakin indah dengan yang curiannya tadi, yang haram. Ini lebih bahaya. Bahaya semacam ini. Ini buat kita semua, nasihat buat sehat semuanya. Hati-hati, jangan main-main. Sebab ini bukan urusan mata, ini bukan urusan selera makan. Orang kalau lapar, biasa biarpun suka nasi jamblang, kalau sudah lapar, dikasih nasi lontong juga mau, karena lapar. Tapi syahwat beda. Ini syahwat, ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Syahwat, bayangkan, laki-lakinya lebih ganteng, lebih perkasa, kenapa dia lebih syahwat dengan laki-laki yang jauh di bawahnya? Kan aneh. Urusan syahwat itu beda. Hati-hati. Dan jangan mengentengkan urusan syahwat. Syahwat ngentengkan. Hari ini syahwat laki dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Jangan dianggap sepele itu.
Dosa besar di hadapan Allah. Laki-laki dengan laki-laki hari ini juga. Dosanya hukumannya bagaimana? Dibunuh dia. Ada setelah kelompok orang mengentengkan. Oh enggak apa-apa itu. Innalillah. Apakah rela jika anakmu seperti itu? Maka mereka harus kita sayang untuk kita kembalikan. Karena dia lagi tidak sehat. Bukan saja sampai di situ. Karena banyak ini kisah ini kami sampaikan. Karena permasalahan Anda mengentengkan urusan syahwat. Sehingga ada seorang suami sudah enggak syahwat dengan istrinya karena sudah senang dengan laki-laki lain. Seorang perempuan juga demikian. Hari ini zaman rusak, sering nonton film. Ayo kembali kepada yang halal. Kembali kepada yang halal. Indah dengan yang halal. Ya. Kemudian apa yang harus Anda lakukan? Sebab ada sekelompok yang mengatakan, oh enggak apa-apa, itu biasa. Ini sudah biasa. Membiasakan yang haram itu sendiri lebih dahsyat lagi. Apalagi jika terjadi di kalangan orang-orang yang beragama. Wah ini kan serem banget, suri toladan kan? Wah ini kan, dia kan senior kita. Itu kan ustadzah dia. Itu kan buah hajah dia. Waduh, serem banget. Baik, yang penting Anda tidak usah menilai orang lain. Kita perlu punya kesadaran dalam diri kita. Selagi itu, biarpun hanya sekedar komunikasi, misalnya WA. Jangan dianggap sepele, lalu Anda berkata, oh itu biasa, kayak itu nggak apa-apa. Memang nggak berkembang itu. Nggak berkembang. Mungkin dia itu yang ngomong tuh mati rasanya. Bukan orang yang, kan berkembang, rasa senang itu berkembang. WA pertama, kabar, apa kabar, pagi, sehat. Akhirnya ngomong, mau mandi. Loh, mandi, kalimat mau mandi itu kan cuma mau mandi saja. Tapi dirasakan oleh pasangan dahsyat. Apa yang terjadi setelah mandi dan sebagainya. Jangan main-main. Perempuan kok rendah banget mau ke kamar mandi, ngomong, mau mandi. Mandi itu ngapain? Lepas baju dan sebagainya. Laki-laki yang lagi membayangkan. Jadi tolonglah perempuan juga terhormat kalau ngomong. Ya, cukup saya sibuk gitu saja. Biarpun teman kerja, saya sibuk. Teman kerja. Nggak ada masalah, ngomong mandi. Bagi laki-laki, mandi aja cerita berarti dia sudah mulai kena hatinya. Langsung dia mulai nakal dia. Hati-hati, tolong omongan obrolan itu yang benar. Dan kami juga tidak merendahkan misalnya ada orang yang punya masalah. Akan tapi kita ingin tolong bersama. Yang punya masalah laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Ayo, Anda punya masalah psikologi. Kita selesaikan bersama. Bukan sekedar masalah akhlak. Kalau itu adalah tadi perempuan dengan laki-laki masalah akhlak. Anda punya suami, Anda punya istri. Ingat Allah. Dan seterusnya. Ini tolong dari semuanya jaga diri. Jangan main-main. Jangan main api. Rasa itu luar biasa. Perasaan, rasa cinta, rasa di dalam hati itu dahsyat. Mendorong orang untuk melakukan apa saja. Orang tua ditinggal. Suami ditinggal. Ada seorang nenek-nenek umur 62 tahun meninggalkan cucunya. Gara-gara reuni. Nenek-nenek. Sampai cucunya nangis semuanya. Nenekku pergi. Nenekku hilang. Innalillah. Yang nenek-nenek jasadnya. Dia masih punya hati. Punya kenangan dulu mungkin. Hati-hati. Jangan remehkan fisikmu. Sekarang permasalahannya adalah Anda punya batin, Anda punya nurani, Anda punya hati, Anda punya syahwat. Baik. Adapun bagaimana Anda melihat orang semacam itu? Pertama, Anda mendoakan tadi. Yang kedua, Anda harus berani mengingatkan. Tapi mengingatkan jangan sampai ketahuan. Nah, tadi yang mengingatkan itu salah. Diingatkan sama saudaranya itu salah mengingatkan. Kenapa? Kenapa saudara mengingatkan sampai Anda tahu? Berarti saudaranya ngomong-ngomong ke Anda. Anda ingatkan dia, pasti dijamin tidak ada yang tahu kecuali Allah. Dan dia saja. Anda ingatkan dengan cara yang benar. Duduk 4 mata. Yang manis, mohon maaf semuanya. Ini hanya engkau, aku yang tahu. Ini demi cintaku padaku ya ukhti, atau ya, kalau Anda laki-laki ya akhi, ingatkan ini masalah gini-gini. Yang baik, suasana enak, makan bakso bareng yang es teh begitu, biar dingin semuanya. Ngomong yang enak, dan jamin tidak ada yang tahu. Dan Anda nggak perlu cerita ke siapapun. Ini masalah masalah pribadi. Kalau sudah Anda ingatkan, Anda ulang lagi. Kalau ternyata reaksinya marah, baru Anda bilang ke atasannya, suruh kasih ketegasan. Berarti jangan langsung ke atasan. Karena ini kelingkungan. Kalau dibiarkan akan jadi sebuah tradisi. Yang jadi masalah langsung. Wah ini, ya kan? Diselesaikan dulu di sini. Karena biasa di Benalu. Bisa saja sama atasannya akan dibuang. Karena apa? Atasannya soleh, nggak boleh ada tradisi jelek di sini. Biarpun nggak sampai kemana. Ini tradisi nggak benar, sah-sah saja. Termasuk dalam sebuah lembaga. Kalau memang itu akan menjadi satu budaya yang jelek, buang itu. Karena apa? Kita lebih sayang kepada yang lainnya. Ini, makanya setelah Anda lakukan dengan cara yang baik, Anda sopan, santun, dan sebagainya,
Kalau Anda pandai berbicara, kalau tidak Anda kirim surat, minta segera dihapus, dibakar. Saya hanya ingin yang tahu kamu saja, aku ingatkan ini. Karena apa? Di sana sudah orang banyak tahu. Ingat kau punya anak, ingat kau punya Allah yang maha melihatmu. Insya Allah kalau Anda mengingatkan dengan cara yang lembut, didahului oleh doa, selesai. Selesai. Nah, kalaupun ternyata dia masih membangkang, harus ada ketegasan. Karena apa? Mungkar itu harus diselesaikan. Makanya semua yang amar ma'ruf nahi mungkar yang teriak-teriak itu, kalau langsung teriak-teriak itu salah. Anda nyesel dulu, Anda sedih dulu, Anda berdoa, Anda berusaha dengan cara yang lembut, baru dengan cara yang terang-terangan. Begitu dong caranya. Setelah Anda lakukan, Anda sampaikan kepada, dan Anda dosa takut, Anda menyampaikan demi kebaikan. Dan mungkin Anda berkata kepada dia, minta izin. Sebetulnya gini loh ya, sudah banyak orang berbicara tentang kamu daripada nanti lebih tidak baik. Ayo kita selesaikan. Tobat kepada Allah, selesai. Kalau enggak mungkin takut beritanya nyampe ke atas. Dan ini kan lebih parah lagi rumah tanggamu, anak-anakmu. Kadang orang diberi ancaman di hadapan Allah nggak terlalu takut. Karena kurang iman. Tapi kalau nanti kamu bisa dipecat, bisa saja berhenti. Ya nggak apa-apa hukumannya. Tapi tetap harus kita dekatkan hatinya kepada Allah. Sebab kalau hati kotor, dipisah dari si dia, ngambil si dia yang lain. Karena hati busuk. Orang biasa bermain-main begitu. Ada perempuan rendah. Laki-laki rendah. Perempuan rendah itu bisa senang sana, senang sini, senang situ. Pengennya hanya bersuka-suka saja. Karena sudah liar syahwatnya. Itu saja, semoga Allah menjaga kita semuanya. Semoga Allah menjaga mata kita. Allah menampakkan pada kita kebatilan sebagai kebatilan sehingga kita mudah menjauhinya. Menampakkan pada kita kebenaran sebagai kebenaran. Dan semoga Allah mudahkan kita untuk mengikutinya.